Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Juan dan ini Juan. Kami akan memaparkan analisis kami mengenai novel Bumi dan Manusia. Novel ini ditulis oleh Pramudia Anantatur dengan tebal novel 535 halaman dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1980 dan kemudian diterbitkan kembali oleh Lentera Dipantara pada bulan September tahun 2005. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Minke yang merupakan anak dari Bupati Kota B yang pastinya merupakan keturunan ningrat yang bersekolah di sekolah HBS, salah satu sekolah milik Belanda, setara tingkat SMA. Minke digambarkan sebagai pria yang pintar dan tampan. Minke memiliki seorang teman dekat yaitu Robert Suhorf yang juga nantinya akan menjadi salah satu lawannya. Singkat cerita, suatu ketika Robert Suhorf mengajak Minke untuk pergi ke daerah Wonokromo, ke daerahnya Nyai Ontosoro yang memiliki perkebunan tebu dan juga wilayah perdagangan. Nyai merupakan seorang gundik dari pria Belanda dan memiliki anak yang bernama Annelies. Singkat cerita, Minke dan Annelies pun jatuh cinta dan mereka melangsungkan pernikahan. Meskipun sebelumnya sempat mendapatkan pertentangan dari orang tua Minke yang tidak suka Minke menikah dengan Annelies yang merupakan campuran ras pribumi dan Belanda. Namun, setelah mereka menikah pun, pengadilan tinggi Belanda tidak mensahkan pernikahan mereka karena Nyai yang merupakan seorang gundik pernikahannya pun tidak disahkan oleh pengadilan negeri. Oleh karena itu, pernikahan Annelies dan Minke pun tidak dapat disahkan dan Annelies pun harus kembali ke Belanda dan membuat dia akhirnya kecewa dan jatuh sakit. Melihat hal itu, Nyai dan Minke pun tidak tinggal diam. Mereka mulai menulis surat-surat kabar dan membangkitkan jiwa-jiwa pemuda di Wonokromo untuk menentang pengadilan tinggi Belanda. Namun apalah daya, mereka hanyalah sekumpulan pribumi yang tidak memiliki kuasa sehingga tidak ada hasil yang bisa mereka dapatkan. Kemudian kita masuk ke dalam watak dari setiap tokoh di novel Bumi dan Manusia. Yang pertama, Minke atau Sinyo. Minke digambarkan sebagai seorang pria yang tampan dan pintar dan juga memiliki jiwa yang pantang menyerah. Kemudian ada juga perempuan yang bernama Annelies yang digambarkan sebagai wanita yang cantik, lugu, pintar, dan juga baik hati. Kemudian ada Nyai Ontosoro yang memiliki sikap atau sifat yang baik, memiliki adab yang baik, memiliki jiwa yang pantang menyerah, bijaksana, dan juga memiliki sikap yang terbuka akan hal-hal baru. Terakhir ada Robert Suhorf yang merupakan teman dekat dari Minke yang memiliki jiwa yang pantang menyerah juga. Namun dia di sini memiliki sifat yang egois, di mana dia mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain dan siap menjatuhkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dia juga bisa dibilang sebagai orang yang suka menghina atau mengejek orang lain. Menurut saya, tokoh yang paling patut untuk ditiru adalah Nyai Ontosoro, di mana dia memiliki sikap yang baik dan juga memiliki adab yang baik, bijaksana, dan memiliki sikap yang terbuka akan hal-hal baru, tidak rasis, tidak memiliki sikap etnosentrisme yang mengagungkan bangsanya sendiri dan rasis kepada bangsa yang lain. Dia juga memiliki jiwa yang pantang menyerah untuk memperjuangkan pengesahan atau hak sah
pernikahan dari anaknya Annelies dan juga Minke atau Sinyo sebagai pelaku utama atau pemeran utama dari novel Bumi dan Manusia. Kemudian kita masuk ke dalam nilai kehidupan dalam novel Bumi dan Manusia. Yang pertama ada nilai agama. Di sini kita diajarkan untuk saling menghormati dan toleransi. Meskipun kita berbeda secara suku, ras maupun agama. Hal ini terbukti dengan Nyai Ontosoro yang menghargai Minke sebagai ras pribumi dan memperlakukan dia selayaknya manusia, tidak seperti orang-orang Belanda pada zaman dahulu. Kemudian ada nilai budaya, di mana kita di sini diajarkan dan diingatkan kembali untuk mencintai terlebih dahulu budaya kita dan memahaminya, baru kita belajar atau menyukai budaya luar. Hal ini terbukti dengan adanya Minke ketika dia bersekolah di sekolah HBS yang setara tingkat SMA, di mana dia berada pada lingkungan Eropa sehingga dia mengagungkan budaya Eropa dan mulai meninggalkan tradisi adat istiadat daerahnya, yaitu daerah Jawa. Hal ini sangat berhubungan dengan kehidupan pemuda-pemudi atau remaja zaman sekarang, di mana kami lebih suka dan antusias kepada budaya luar seperti budaya K-pop atau budaya western, budaya barat dibandingkan budaya sendiri. Hal ini bukanlah hal yang baik karena bisa melunturkan jati diri bangsa. Yang terakhir ada nilai kesopanan atau kesusilaan, di mana Nyai tetap bersikap sopan santun kepada Minke dalam berinteraksi dan tidak membatasi interaksi antara anaknya dan juga Minke. Kelebihan novel ini, yang pertama dia mengandung unsur historis atau sejarah. Kemudian novel ini juga mengangkat tema percintaan yang sangat kompleks, yang membuat novel ini berbeda dengan novel percintaan yang lainnya. Kemudian novel ini sering sekali seakan-akan menuntut pembacanya untuk lebih bisa mengontrol emosinya. Kelemahannya hanya pada bahasanya yang kurang familiar bagi kalangan pembaca zaman sekarang. Sekian, terima kasih.